Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Dewayu dan ini rekan saya Tantina Dewi. Kami mahasiswi dari UHN Denpasar akan mewawancarai Bapak seputaran tentang kasta di Bali. Nah, sebelum itu boleh nggak Bapak perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, diawali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Numadrah Kratawu yang Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nah baik, jadi sebelum ke sub pembahasan yang ditanyakan adik-adik ini dari mahasiswi dari UAN ya, Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sigurwo. Nah jadi perkenalkan untuk profil saya, yaitu untuk nama Dewa Gede Kusumatirta. Nah jadi saya sebagai akademisi atau sebagai guru pengajar di salah satu sekolah SMK di daerah Singapadu. Oke, baik. Terima kasih perkenalan dirinya. Jadi tiang panggil Bapak Dewo nggih. Pak Dewo, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi, sebuah cerita nih ya, mengenai kasta. Nah, ada seorang wanita dengan seorang pria, di mana wanita tersebut merupakan seorang yang berkasta dan pria tersebut jabo atau disebut dengan sudra, dan mereka pun menikah. Nah, otomatis si wanita tersebut kan nyerot di kapasengnya. Kalau nyerot, terus lama berlalu, terus mereka ini ceritanya sudah menikah nih, terus si wanita tersebut meninggal dan mereka bercerai. Nah, yang tanyakan nih, bagaimana nih seharusnya prosesnya? Nah, kan wanita tersebut sudah meninggal dan cerai. Bagaimana proses upacaranya? Apakah akan dilakukan di rumah yang lelaki atau di rumah bajang? Ya. Baik, jadi pertanyaannya sangat bagus sekali ditanyakan oleh adik-adik mahasiswi. Ya. Nah, jadi pertama kita harus bahas dulu mengenai kasta ya. Kalau di Hindu itu tidak ada yang namanya kasta. Ya, jadi itu tepatnya itu adalah kasta itu dibuat oleh Belanda, itu asal katanya dari kes yang artinya tembok pembatas. Nah, kita dibuat penyekatan atau batas-batas. Nah, itu untuk kasta. Kemudian wangsa itu adalah berdasarkan keturunan. Kemudian Hindu itu hanya mengenal warna ya. Jadi menggolongkan seorang itu berdasarkan warna. Warna itu adalah pengelompokan seorang berdasarkan guna, karma, sifat, dan pekerjaan. Nah, itu sudah termuat di dalam kitab suci kita, dalam kitab suci Pancamaweda, yaitu dalam Bhagavad Gita. Nah, itu lebih tepatnya di dalam Bhagavad Gita ada ayat 4 sloka 13. Oke. Kemudian di sana dijelaskan catur warna aku ciptakan menurut guna, karma, sifat, dan pekerjaan. Walaupun aku sebagai penciptanya, tetapi aku terbebas dan melampaui dari semua gerak dan perubahan. Nah, jadi Tuhan itu menyabdakan seperti itu dalam kitab suci. Kemudian tidak ada yang namanya kasta. Jika dikaitkan dengan di Bali, kasta dan wangsa itu lebih tepatnya itu berdasarkan keturunan. Mungkin seseorang yang kastanya misalnya di Bali atau wangsanya Soroh yang kita tahu misalnya seperti Ida Bagus, Cokorda, Nak Agung, Nak Dewa, Nak Gusti dan lain sebagainya itu. Nah, itu ketika dia tidak sesuai dengan warna, profesi, karma, dan pekerjaannya, dia bukan dimaksud sebagai warna tersebut ya. Misalnya seseorang itu disebut sebagai golongan Brahmana itu ketika seorang itu memiliki ilmu pengetahuan di bidang khususnya kerohanian, itu sebagai pembimbing, misalnya sebagai pandita itu artinya terpelajar ya. Kemudian ada sulinggi, ada irmangku mungkin dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikaitkan dengan kasta, dikaitkan dengan pawiwahan atau perkawinan ya. Jadi perkawinan itu di dalam undang-undang dijelaskan perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan ya. Nah, jadi itu untuk membentuk sebuah keluarga yang tentunya harmonis. Kemudian jika dilihat dari kitab suci Manawa Dharma Sastra itu ada ayat 9 sloka 96 dijelaskan
Pranjan artah Sriah Santam Santanatam Satmat Sadorano Dharma Curutam Patnya Sahadita. Ya, jadi bunyi seperti itu. Aku ciptakan perempuan untuk menjadi ibu, aku ciptakan laki-laki untuk menjadi ayah. Oleh karena itu, pacarayatnya dalam weda aku tetapkan dan dilakukan oleh suami istri. Nah, sudah jelas sekali. Jadi hubungan suami istri itu adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Nah, itu tentunya tidak ada kaitan dengan yang namanya kasta. Lalu, bagaimanakah pandangan kasta? Kan itu gininya pertanyaannya. Nah, jadi jika seseorang itu memang menginginkan mereka itu tetap di jalur leluhurnya, mungkin menjalankan petuah-petuah atau ajaran dari leluhurnya, misalnya leluhurnya dulu adalah seorang ksatria, jika dalam kehidupan sekarang itu tidak menjalankan kepemimpinan, itu tidak juga dimaksud sebagai golongan ksatria. Itu. Kemudian juga dijelaskan di dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra, ada ya 9 sloka 102 ya. Nah, jadi bunyinya adalah tata nityam yate yantam Sri Pumsa Krita Gitu Jata Nabi Ceritam Yuta Taritam. Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam hubungan pernikahan tidak jemu-jemunya untuk bersatu dan hendaknya menjaga perceraian. Nah, jadi dalam Hindu itu tetap ya perceraian itu tidak diinginkan karena konsep pertamanya itu adalah harus berdasarkan kesetiaan. Ya. Kemudian bagaimana setelah meninggal? Ya, misalnya bercerai sedangkan sastra itu menjelaskan bahwa kita itu harus setia. Nah, jadi ketika bercerai itu dikembalikan ya ke status sesuai dengan iksa sakti desa kala tato. Ya, itu banyak sekali yang menyebutkan desa kalau patro itu sebenarnya perkataan yang agak keliru ya, tapi iksa sakti desa kala tato ya, sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat, sesuai dengan keadaan ya. Misalnya perceraian terjadi karena adanya permasalahan itu tidak bisa dihindarkan ya, disesuaikan dan kembalikan dan harus menerima hak masing-masing. Nah, kemudian di manakah misalnya dimakamkan ketika bercerai? Apakah statusnya misalnya yang awalnya menikah misalnya di Bali dibilang nak jabo atau Solo Sudra itu menikah dengan Ide Bagus misalnya, bagaimana setelah bercerai apakah masih menjadi golongan si Ide Bagus tersebut? Nah, jadi kembali warna itu berdasarkan dengan profesi dan pekerjaan, itu tidak ada kaitannya. Itu adalah konteks ke interaksi sosial ya. Kemudian di mana disemayamkan atau dimakamkan itu dikembalikan juga kepada hak dari individu ya. Misalnya keluarga lebih menuntut ke tempat lahirnya, itu dipersilahkan. Tetap kita mengacu kepada iksa sakti desa kala tato, kembalikan ke desa masing-masing ya. Ada lagi? Baik, dari rekan saya juga ingin menanyakan. Baik Pak, saya ingin bertanya, jika perempuan profesi Angaben itu kan ada namanya ke Segara. Ya, Segara. Gimana prosesnya itu? Ya, nah baik, jadi ini langsung lanjut ya dari manusia ke Pitrayatnya ya. Nah, jadi ini include langsung ke Pancayatnya mungkin. Nah, jadi proses yaitu itu sesuai dengan kembali ya, sesuai dengan daerah masing-masing. Itu kan tentunya pasti ada perbedaan-perbedaan di satu daerah yang tentunya tujuannya itu sama untuk mencapai Tuhan Yang Maha Esa ya. Yaitu Moksatam Jagat Ita Yaca Iti Dharma ya. Kemudian kitab suci menjelaskan di dalam Bhagavad Gita Adi ayat 18 sloka 54, Brahma buta prasana atma na sucati na akan kuati sama sariu butehu mat bakti labat param. Ia yang bersatu dengan Brahman, jiwanya tentram, tiada duka, tiada nafsu birahi dan memandang semua makhluk sama. Tetap ya, tujuannya itu adalah mencapai Tuhan Yang Maha Esa atau moksa. Dah, ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih untuk Pak Dewa atas
yang kita tanyakan. Di sini saya terima kasih banyak. Kami dari mahasiswa UHN mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om.